Shalom alaihim Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membahas sebuah tema berjudul pelecehan besar-besaran Kristen. Pelecehan besar-besaran Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar Yesus dibuat meme. Ini bukan sekedar Yesus dibuat karikatur. Ini bukan sekedar Yesus dibuat kartun. Ini bukan sekedar Yesus dibuat poster yang tidak senonoh. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, ini juga bukan sekedar Alkitab dibakar. Juga bukan sekedar gereja dilarang dibangun. Juga bukan sekedar ibadah dibubarkan. Itu semua cuman hal kecil. Bapak, Ibu, Saudara, ada pelecehan besar-besaran Kristen dilakukan secara masif, secara terstruktur, terorganisasi, bahkan dilegalkan. Saya ulang sekali lagi, ada pelecehan besar-besaran Kristen secara masif, secara terstruktur, secara terorganisasi, bahkan dilegalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 10 hal, setidak-tidaknya 10 hal pelecehan besar-besaran Kristen. Nomor 1, Yesus Allah di surga. Wahyu 21 ayat 7. Siapa menang? Akan kuberi semuanya ini dan aku menjadi Allahnya. Ya. Ya, I shall to be God, ya. Dalam bahasa Inggris memakai shall bukan will. Kalau shall itu sesuatu yang pasti, ya. Aku menjadi Allahnya, ya. Dilecehkan. Yesus itu cuman putra Allah, cuman anak Allah di surga. Saya ulang, Yesus itu Allah di surga. Wahyu 21 ayat 7. Dilecehkan menjadi Yesus cuman putra Allah, cuman anak Allah di surga. Dilecehkan secara masif, secara terstruktur, secara terorganisasi, bahkan dilegalkan melalui sinode-sinode. Pelecehan besar-besaran kekristenan. Nomor 2, Yesus itu Tuhan Allah di surga. Wahyu pasal 1 ayat 8. Tetapi dilecehkan, Yesus cuman Tuhan saja, tapi bukan Allah. Bapa dalam nama Yesus. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus, tapi Tuhan bukan Allah. Yesus itu Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8, tetapi dilecehkan. Yesus cuman Tuhan, bukan Allah. Secara masif, terstruktur, terorganisasi, dilegalkan melalui gereja-gereja dan sinode. Itu pelecehan besar-besaran kekristenan. Nomor 3, Yesus itu maha kuasa di surga. Wahyu 4 ayat 8. Dilecehkan, Yesus tidak maha kuasa. Masih ada yang lebih berkuasa dari Yesus. Secara masif, terstruktur, terorganisasi, dilegalkan.
Nomor 4, Yesus itu bertahta di surga sekarang. Wahyu 4 ayat 2, ayat 8 juga ya. Dilecehkan ya. Yesus tidak duduk di tahta surga, yang duduk di surga Bapa. Ya, pelecehan kekristenan secara besar-besaran, terstruktur, terorganisasi, legal melalui gereja-gereja, melalui jabatan-jabatan pendeta, melalui sinode-sinode. Nomor 5, Yesus itu Alfa Omega, Bapa kekal. Dilecehkan ya, dilecehkan seolah-olah di surga itu Bapa kiasan yang dulu disembah Yesus waktu Yesus jadi manusia. Yesus Alfa Omega, Bapa kekal, Wahyu 21 ayat 7. Lalu dilecehkan ya. Yesus masih nyembah Bapa kiasan ya. Yang berkuasa di surga itu Bapa kiasan. Yesus masih di bawahnya Bapa, tunduk pada Bapa kiasan sebagaimana dulu waktu Yesus jadi manusia sujud pada Bapa. Pelecehan besar-besaran kekristenan secara masif, terstruktur, terorganisasi dilegalkan. Nomor 6, Yesus itu disembah di surga. Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 4 ayat 11, Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Ya. Tetapi dilecehkan. Yesus masih nyembah Bapa. Sebagaimana dulu Yesus di dunia, di bumi nyembah Bapa, sujud pada Bapa, maka di surga juga Yesus sujud pada Bapa. Pelecehan besar-besaran kekristenan secara masif, terstruktur, terorganisasi dilegalkan. Yesus disembah di surga, dilecehkan. Yesus masih nyembah Bapa. Nomor 7, Yesus juru selamat itu pasti Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Dilecehkan, juru selamat itu bisa anak Allah, bisa putra Allah, bahkan patung Yesus bisa jadi juru selamat. Pelecehan besar-besaran terhadap kekristenan secara masif, terstruktur, terorganisasi dilegalkan. Nomor 8, Yesus adalah satu-satunya penguasa surga. 1 Timotius 6 ayat 15, Yudas 1 ayat 4. Lalu dilecehkan, penguasa surga itu ada 3. Pelecehan kekristenan ya. Nomor 9, keselamatan itu hanya di dalam nama Yesus. Kisah 4 ayat 12, dilecehkan, keselamatan itu bisa dalam nama Bapa. Nyembah Bapa bisa selamat, tidak harus Yesus. Pelecehan besar-besaran kekristenan. Nomor 10, Allah itu satu. Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12. Allah itu satu, dilecehkan, kesatuan. Satu iket bayem isi 3. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Dilecehkan, Allah itu pribadi. Pelecehan besar-besaran, terstruktur, terorganisasi, dilegalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar Yesus dibuat karikatur. Ini bukan sekedar gereja dilarang berdiri. Ini bukan sekedar Alkitab dibakar. Ini bukan sekedar ibadah dibubarkan. Ini pelecehan besar-besaran terhadap kekristenan yang dilakukan secara masif, terstruktur, terorganisasi, bahkan dilegalkan melalui yang namanya gereja, sinode, dan jabatan-jabatan pendeta dan romo. Ayat Alkitab semua menulis Yesus Allah di surga, Yesus Tuhan Allah di surga, Yesus Maha Kuasa di surga, Yesus bertahta di surga, Yesus Alfa Omega, Bapa kekal di surga, Yesus disembah di surga, Yesus juru selamat pasti harus Allah. Yesus adalah satu-satunya penguasa. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Allah itu satu, Allah itu roh. Semua ada ayat Alkitabnya. Lalu dilecehkan secara besar-besaran oleh yang namanya doktrin, pengajaran mendirikan kebenaran sendiri. Tidak ada di Alkitab.
secara masif, terorganisasi, terstruktur, dilegalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun penyesatan kekristenan, Yesus sudah mengatakan, sudah cukup. Sekarang ayo kembali ke Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab. Jangan mau lagi Anda mendapatkan pengajaran penyesatan besar-besaran yang tidak tertulis di Alkitab. Tidak tertulis di Alkitab artinya doktrin. Itu hanya karangan manusia, mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demi kemurahan Allah, saya selalu menyarankan kembali ke Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab, sembahlah Yesus Allah yang benar. Juru selamatmu mutlak harus Allah. Juru selamat tidak bisa patung, juru selamat tidak bisa anak Allah, juru selamat tidak bisa putra Allah, juru selamat tidak bisa Tuhan tapi bukan Allah. Tidak ada Tuhan kok bukan Allah. Tuhan pasti Allah. Yesuslah yang berkuasa di surga, satu-satunya penguasa, tidak tiga. Yang duduk di tata surga Yesus, bukan Bapa. Yang disembah di surga adalah 100% Yesus, bukan Bapa. Bapaknya saja tidak ada. Kenapa kamu masih doa dan menyembah Bapa? Demi kemurahan Allah, kembali ke Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab. Setiap ayat ada konteks waktunya. Dulu Yesus jadi manusia, sujud berdoa pada Bapa. Betul, itu dulu. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus adalah Bapa kekal itu, Alfa Omega. Yang disembah Yesus, Bapa kiasan sudah tidak ada. Jangan ngotot dengan pengajaran-pengajaran mendirikan kebenaran sendiri yang tidak ada di Alkitab. Binasa. Membuat Anda binasa. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan ya, karena masih dibuka baik yang berbahasa Indonesia maupun in English ya. In English terutama untuk para diaspora yang ada di luar negeri. Kemudian para WNA ya, duta besar dan lain-lain sebagainya yang dari luar negeri sedang ada di Indonesia ya. If you need understand ya, up level than the others ya, di atas rata-rata ya. Let's sekolah tinggi Alkitab ya, Bible Truth Teaching ya. In English of course. Silahkan dimulai starting on the middle of December ya. Kalau yang bahasa Indonesia sudah itu sudah angkatan ke-15 kita ya. Silahkan ya. Kekristenan akan berubah, kekristenan akan segera berubah ya. Pengajaran yang tidak alkitabiah tidak laku ya. Apapun yang Anda lakukan selama itu cuman doktrin segala, sekarang itu sudah periklir. Ceto welo-welo, Anda sudah tidak bisa berkutik lagi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah, yang tidak ada di Alkitab. Ya, jangan pula nyalah-nyalahin LAI salah itu. Gara-gara tidak sejalan dengan pikiranmu, kamu mendirikan kebenaran sendiri, tidak sejalan lalu kamu salahin Alkitab. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, demi kemurahan Allah, saya ingin mengatakan, yuk kembali ke Alkitab. Pendeta Henry Tandianta tidak pernah ngajak nyembah iblis, tidak pernah ngajak nyembah Bapa, tidak pernah ngajak nyembah Maria, tidak pernah ngajak nyembah patung Yesus. Pendeta HTD ngajak nyembah Yesus Allah yang benar di surga. Sesatku di mana? Ayo, semua ayat Alkitab mengatakan itu. Saya ulang, Pendeta Henry Tandianta tidak pernah ngajak nyembah Bapa, tidak pernah ngajak nyembah patung Yesus, tidak pernah ngajak nyembah Maria. Pendeta Henry Tandianta ngajak nyembah Yesus Allah yang benar, tidak pernah ngajak nyembah iblis. Salahnya di mana? Semua Alkitab. Demi kemurahan Allah, kalau Anda tidak bertobat, tidak mungkin Anda selamat. Anda binasa. Betapa kasihan, mengerikan, saya ngelus dada. Ya, jutaan Kristen di Indonesia disesatkan dengan yang namanya pelecehan besar-besaran Kristen.
Yesus dilecehkan besar-besaran. Tidak sekedar dibikin karikatur, dibikin meme, dibikin Alkitab dibakar, gereja dilarang, ibadah dibubarkan. Lebih dari itu, ini terstruktur, terorganisasi, dilegalkan yang namanya gereja, sinode, pendeta-pendeta. Segera tobat. Karena Anda akan digilas zaman, Anda akan digilas oleh pengajaran-pengajaran yang Alkitab. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Segera ayo ikut sekolah Alkitab ya, supaya Anda tahu hal seperti ini. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya.